Bu, Bu, dengar sikap. Desember 98 itu wisuda baju hitam. 18 Februari 99 wisuda baju merah. Langsung. Saya tidak mau nunggu lama-lama, Pak. Kebetulan mertua saya itu orang rumah makan, Pak. Jadi makanya saya gemuk sampai seperti ini. Itu karena pandai memilih mertua yang membuka rumah makan. Rumah makan apa? Rumah makan Takanajuo. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannatu wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi athhar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Wali Kota Sungai Penuh beserta Bapak Bupati Kabupaten Kerinci dan Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Saya malu nyebut nama mereka, jadi jabatannya saja beserta rombongan. Kecil benamo, gedang begelar. Kok kecil tak dipanggil namo, gedang tak pula disebutkan gelarnya, Pak. Kecil sakti, gedang betua. Seluruh kita yang hadir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sehat Ibu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Malam ini kita patut bersyukur. Ini ibu-ibu yang di atas sehat apa tidak? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Malam ini patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, Allah itu masih sayang dengan kita, Pak. Bukti Allah itu masih sayang kepada kita. Malam ini kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dari rumah kita masing-masing, ya Bu, menuju tempat yang sangat luar biasa ini, tempat yang berkah malam ini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas yang kita patrikan dari lubuk hati yang paling dalam, hadirnya kita ke sini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan, Bapak Ibu. Kapan itu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, Pak Wako, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu berimtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hati yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya sangat bersyukur kepada Allah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tanah Kampung ini. Sebenarnya
Kalau tadi Pak Wali Kota mengatakan sudah berapa kali ke Sungai Penuh, sering Pak, karena saya orang Semendo Sungai Penuh Pak. Mungkin sebagian besar belum tahu, tapi kalau mayoritas Kori dan Koriah kita ini semuanya sudah tahu Pak, termasuk Buya Herman di belakang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mertua Giado di mana dusun Nek, belakang Masjid Betul Rahman, Giado Pak. Jadi ketika Pak Camat menghubungi saya Pak Buya, nanti kami siapkan penginapan berapa kamar, kata saya udah usah. Karena apa? Karena saya kalau nginap Pak di Sungai Penuh ini di penginapan, nanti saya dimarah mertua, bisa-bisa nanti ditarik dialer, kan bahaya Pak. Makanya sudah, kata saya, ndak usah sibuk-sibuk, ndak usah repot-repot. Saya ke Sungai Penuh ini, saya ke Kerinci dan Sungai Penuh ini baru 2-3 minggu yang lalu Pak, saya ke sini. Jadi makanya bagi saya kota Sungai Penuh ini adalah kota yang sangat bersejarah. Tahun 94 saya masuk ke kota Sungai Penuh ini, kemudian saya juga alumni STAIN Pak. Kalau kini sekarang IAIN, STAIN Kerinci Pak. Tahun 98 saya tamat. Bu, dengar kesikap. Desember 98 itu wisuda baju hitam. 18 Februari itu 99 wisuda baju merah. Langsung. Saya tidak mau nunggu lama-lama Pak. Kebetulan mertua saya itu orang rumah makan Pak. Jadi makanya saya gemuk sampai seperti ini. Itu karena pandai memilih mertua yang membuka rumah makan. Rumah makan apa? Rumah makan Takanajuo. Masih ingat Pak? Masih. Kalau orang manggil mertua saya tuh Uncuinun. Ya. Jadi di depan Mega Baru dulu, Mega Baru Foto. Di situ dulu rumah makan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya saya sebenarnya sangat sulit ceramah berdiri kok. Apa sebab? Karena kepala lutut sakit. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ceramahnya ndak do lama, itu karena tempat duduknya yang ndak do. Bapak Ibu sekalian, Bu, tengok sikap. Berat badanku 120 kilo, disuruh tegak, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa Pak. Untungnya kalau saya berdiri, Ustadz Z, malam ini saya berdiri, kemudian saya juga tidak menggurui. Kenapa? Karena di Kerinci ini, di kota Sungai Penuh ini, itulah guru-guru saya semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karenanya malam ini kita cuma berbagi pengalaman, berbagi cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam rangka merayakan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah tahun ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tahun 1446 sudah kita lewati. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Inilah yang patut kita syukuri malam ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Ghazali mengatakan, syukur itu paling tidak ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Asyukru bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati Pak. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Tingkatkan keyakinan kepada Allah.
bahwa Allah yang maha mengatur, bahwa Allah yang maha kita sembah, bahwa Allah yang maha segala-galanya Bapak Ibu sekalian, maka keyakinan kita tingkatkan kepada Allah. Kemudian apa? Asyukru bil lisan, mensyukuri nikmat Allah itu dengan ucapan. Setiap kita diberikan rahmat oleh Allah, maka kita harus ucapkan alhamdulillah. Malam ini kita dihadiri oleh dua pimpinan kita, umpamanya alhamdulillah. Ada kadang-kadang di daerah lain itu kalau dia kalah umpamanya di satu tempat tuh, datangnya dia tak mau. Tapi luar biasa Bapak Wali Kota kita malam ini, termasuk Bapak Bupati Kerinci, sangat luar biasa malam ini cintanya terhadap agama Islam ini. Mudah-mudahan dengan kecintaan mereka Bapak Ibu sekalian, insya Allah masyarakat Tanah Kampung ini, Kecamatan Tanah Kampung ini, Kota Sungai Penuh ini, kita doakan kepada Allah bersama-sama, mudah-mudahan tahun 2029 nanti maka Kota Sungai Penuh menjadi kota yang juara. Kalau nggak salah visi misinya itu ya Pak ya, jargonnya juara, luar biasa. Maju, adil, dan sejahtera. Bagaimana kota mau maju Bapak Ibu sekalian kalau cuma dikerjakan satu orang? Kita semua ini berfungsi untuk memajukan sesuatu daerah. Siapapun kita, apapun jabatan kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita hadir di tengah masyarakat, semuanya ada fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Sampai-sampai Pak, kalau istilah orang tutua dulu, sampai-sampai orang buta pun ada fungsinya. Betul apa tidak? Untuk apa Bu? Orang buta itu tukang tukang buh lesung. Iya Pak, itu orang buta. Kemudian orang lumpuh pun ada gunanya. Untuk apa itu? Untuk ngalau ayam. Ya Bu, ya Bu, begitu. Apalagi yang masih celang matanya, apalagi yang masih sehat Bapak Ibu sekalian. Maka hijrah kita tahun ini, kalau kemarin kita berhijrah itu umpamanya hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka konsepnya hijrah tahun 1447 Hijriah tahun ini kita rubah konsep kita. Bagaimana kita harus hijrah dari yang tidak baik kepada arah yang lebih baik. Kalau kemarin umpamanya masih ada pikiran-pikiran negatif terhadap pimpinan kita, sudah kita hilangkan. Politik sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Saatnya sekarang bagaimana kita bisa memajukan Kota Sungai Penuh ini menjadi kota yang bisa bersaing di negara Republik Indonesia ini. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ketika seorang wali kota, ketika seorang pimpinan itu umpamanya mau berbuat untuk rakyatnya, sangat luar biasa Pak. Makanya amal seorang pemimpin itu, satu tanda tangannya saja itu akan membawa dia masuk ke surga Bapak Ibu sekalian, ketika berefek kepada kesejahteraan masyarakat. Belum apa-apa kalau Buya Herman umpamanya sibuk sholat tahajud setiap malam, setahun Pak Anjerman sholat tahajud tiap malam, belum apa-apa dibandingkan satu tanda tangan yang dibubuhkan oleh Bapak Wali Kota. Begitu. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak Haji Herman sholat tahajud setiap malam selama setahun, 10 seumur hidupnya, itu cuma berefek untuk diri dia sendiri Pak. Tetapi ketika seorang pemimpin Bapak Ibu sekalian membubuhkan satu kebijakannya, satu tanda tangannya untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah
itulah nanti amal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sudah launching rumah Quran Haji Syekh Muhammad Sekin. Beliau almarhum ini adalah seorang panutan kita di tanah kampung ini, Pak. Makanya ketika gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, maka seorang ulama pasti akan meninggalkan nama baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kenang kembali, mudah-mudahan akan dapat memotivasi generasi-generasi muda kita untuk cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya mengajak kepada kita, betapa sekarang ini kita melihat generasi-generasi kita yang sangat luar biasa, lebih cenderung untuk kepentingan yang sifatnya sosial, yang tidak berefek kepada dirinya sendiri, daripada Bapak Ibu sekalian kita lihat sekarang luar biasa efek negatifnya. Bu, Bu, tengok ke si kau. Tengok sih. Narkoba di mana-mana, di dusun-dusun, Pak. Sampai kalau kami di Tebu itu luar biasa. Kalau masalah peredaran narkoba, Pak. Apalagi sekarang dengan media sosial, dengan HP ini, dengan gadget, Android, itu sangat berpengaruh pada generasi-generasi Z kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka pemimpin-pemimpin kita malam ini mereka bertekad, mereka berbuat bagaimana menyelamatkan generasi muda itu nanti yang akan memimpin kota Sungai Penuh ini, yang akan memimpin tanah kampung ini nanti. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka sudah berpikir, mereka 10-20 tahun yang akan datang, bahwa generasi kita harus cinta terhadap Al-Quran. Itu makanya malam ini kita launching rumah Quran ini, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya memotivasi Bapak Ibu sekalian agar mendidik anak kita, mengarahkan generasi kita kepada generasi-generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa dari qori internasional kita, Ustadz Samsuri Firdaus. Kalau selama ini umpamanya seperti dikatakan oleh Pak Camat, kita melihat melalui YouTube-nya saja, melalui media sosial, maka malam ini kita akan dengarkan secara seksama, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, mudah-mudahan kecamatan Tanah Kampung ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita nanti dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena apabila lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan pintu keberkahan. Sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Walaupun berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan. Dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita semua hendaknya diilhami dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Daripada Bapak Ibu mendengarkan lamu ceramah saya, lebih baik kita mendengarkan dan menikmati lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita nanti. Nah, oleh karena itu kepada saya tadi dipesankan tidak boleh lama-lama, Pak. Saya konsisten saja. Yang perlu lama katanya pembacaan ayat suci Al-Quran, haflahnya yang harus lama. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء والله على كل شيء قدير.